Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Mr. Andi. Beberapa waktu yang lalu, kita dihebohkan ya teman-teman dengan berita kepindahan dua superstar sepak bola yaitu Lionel Messi dari Barcelona ke PSG dan Cristiano Ronaldo dari Juventus ke MU. Bayangkan teman-teman, Lionel Messi yang dianggap legenda Barcelona yang mungkin sebagian besar menganggap dia akan pensiun di Barcelona ternyata memilih pindah. Sedangkan Cristiano Ronaldo yang notabene merupakan pemain yang bisa mengalahkan liga-liga dunia balik lagi ke MU. Jadi sebutnya comeback home gitu kan. Nah, dari kejadian ini ternyata banyak perbedaan pendapat. Ya mungkin pendukungnya Barcelona dan pendukungnya Juventus merupakan pendukung yang mungkin merasa kecewa. Pendukungnya merasa kecewa dengan kejadian tersebut. Tapi di satu sisi, mungkin pendukungnya MU, pendukungnya PSG merasa bahagia, happy dengan kedatangan dua superstar itu. Nah, mengapa terjadi perbedaan pendapat? Nah, sebenarnya perbedaan pendapat itu tidak hanya terjadi di masalah perpindahan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, tapi bisa terjadi di kehidupan kita. Kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel Mr. Andi ini, sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi jika kami upload lagi video baru. Jangan lupa loncengnya, jangan lupa like dan komen, serta share. Baik, kita lanjutin ya. Balik ke masalah perpindahan dua superstar tadi. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Tentu saja perbedaan pendapat ini timbul karena adanya latar belakang yang berbeda-beda. Contohnya tadi, mungkin kelompok A itu pendukungnya Juventus dan pendukungnya Barcelona. Tentu saja akan berbeda pendapatnya dengan pendukung MU ataupun PSG. Nah, karena perbedaan latar belakang ini, maka akan timbullah perbedaan opini atau pendapat. Sebetulnya perbedaan pendapat atau opini wajar-wajar saja, asal tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun yang jadi bahaya adalah ketika opini-opini ini menjadi hal yang membahayakan, yaitu terjadinya sengketa, konflik, atau perselisihan teman-teman semua. Saya baca di media sosial, kemudian di portal berita, komen-komen netizen yang terus sendiri gimana ya, komentar-komentar pedas netizen. Ada yang mendukung, ada yang kontra, satu bikin statement panjang, kemudian dibalas lagi statement lainnya. Well, latar belakang beda, opini berbeda. Ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami state. Apa itu state, Mister? State itu adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Dalam bahasa NLP, itu disebut state ya teman-temannya. Loh, mengapa kita harus memahami state? Kenapa kita harus paham mengenai state ini? Yaitu tadi, untuk menanggulangi atau mengurangi terjadinya konflik atau perbedaan pendapat yang berujung perselisihan. Nah, di video ini, Mister akan menceritakan secara runut bagaimana informasi itu masuk ke dalam pikiran kita, kemudian akan menjadi output berupa perkataan dan perbuatan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai belajar mengenai struktur of state atau struktur dari state itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa state itu adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, kehidupan kita itu dipengaruhi oleh beberapa hal sebetulnya. Dalam NLP, ada yang disebut dengan teritori. Apa itu teritori? Teritori adalah bagian kehidupan kita yang berada di luar apa yang bisa kita kendalikan atau informasi-informasi yang kita dapat dari luar. Itu biasanya disebut teritori. Apa saja elemen-elemen teritori ini? Yang pertama adalah visual. Contohnya kalau kalian melihat sesuatu ya, melihat mobil yang bagus atau melihat rumah yang bagus, melihat pohon, itu visual namanya ya. Itu yang berpengaruh pada teritori kita. Kemudian ada juga elemen auditori atau suara. Contohnya
kalian mendengarkan nasihat dari guru, mendengarkan nasihat orang tua, atau kalian mendengarkan suatu acara di TV, mendengarkan podcast, radio, itu adalah elemen auditori. Kemudian kinestetik. Apa itu kinestetik? Kalau kinestetik itu lebih kepada perasaan di dalam tubuh, seperti udara, suhu, istilahnya sensasi di kulit ya. Kadang panas, dingin, gemetaran, dan lain-lain, itu kinestetik. Kemudian ada juga olfactory. Kalau olfactory ini lebih kepada wangi-wangian. Ya, pernah nggak kalian masuk ke mall, kemudian kalian berpapasan contohnya dengan mungkin pria atau perempuan ya, berpapasan, kemudian kalian secara tidak sengaja mencium parfumnya. Nah, ketika kalian mencium parfumnya itu, tiba-tiba pikiran kalian berpikir, oh iya, kayaknya saya kenal dengan parfum ini. Mengingatkannya pada seseorang. Nah, itu olfactory. Atau kalau saya itu sering banget ya, kalau ke mall juga itu, kalau pas masuk ke pintu, langsung tercium aroma roti yang selalu mengingatkan saya kepada satu brand tertentu. Nah, itu olfactory contohnya ya. Kemudian ada gustatory. Kalau gustatory ini lebih kepada sensasi di lidah, rasa ya. Manis, asam, asin, itu gustatory. Nah, contohnya yang lebih mudah gini. Kalau kamu masuk ke satu restoran atau makan di satu restoran ya, pesan menu segala macam, kemudian ketika makan tuh, pas makan kalian merasa, wah, ini kok masakannya mengingatkan saya kepada kampung halaman, rasanya, cita rasanya. Nah, itu adalah gustatory teman-teman ya. Nah, ini adalah teritori yang dalam NLP merupakan bagian luar dari state kita ya. Istilahnya teritori ini tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Nah, kita ketika masuk teritori ini ke dalam pikiran kita, maka akan masuk melalui panca indera atau sensory modalities dalam bahasa NLP-nya. Bisa melalui hidung, mata, telinga, ya, dan lain-lain, semua panca indera. Kemudian setelah masuk panca indera, maka akan masuklah ke filter. Nah, salah satu filtering kita itu bisa jadi adalah pengalaman hidup kita atau experience. Contoh mudahnya seperti ini teman-teman. Kalian pernah, contohnya ya ini sebagai contoh aja, kalian pernah mengalami suatu peristiwa, melihat satu pohon dan pohon itu tiba-tiba ada sesuatu yang menyeramkan contohnya ya. Nah, kemudian suatu ketika kalian bertemu lagi dengan jenis pohon tersebut. Kalian sedang jalan malam hari, gelap, tiba-tiba kalian melihat pohon di depan. Nah, secara otomatis maka filternya akan bekerja. Filter akan membuat satu pandangan ke kita bahwa oh, itu pohon itu pasti horor, pasti menyeramkan. Nah, itu filter pengalamannya. Bisa juga filter belief atau keyakinan. Belief ini bukan tentang agama ya sebetulnya, tapi lebih ke keyakinan. Kalau di kampung saya ada satu kepercayaan bahwa kalau ada seseorang duduk di depan pintu atau ngalangin pintu gitu, maka katanya jodohnya akan susah jodoh gitu. Nah, bagi orang-orang yang percaya dengan belief tersebut, maka ketika dia melihat seseorang yang duduk di depan pintu, maka dia akan yakin bahwa orang ini pasti akan mendapat jodohnya susah gitu. Filter apa lagi yang bisa kita pakai? Filternya biasanya dari juga pendidikan. Nah, itu filter pendidikan juga bisa berpengaruh kepada nantinya. Kemudian dari filter ini akan masuk ke dalam yang namanya storage atau penyimpanan. Nah, di storage ini teman-teman semua, informasi-informasi yang kita dapat itu sudah terjadi 3 hal biasanya, yaitu
deletion, generalization, dan distortion. Nah, apa itu deletion, apa itu generalization, dan apa itu distortion ya? Kalau deletion itu seperti kita membuat jus, teman-teman, memeras es jeruk gitu kan. Mungkin yang kita dapatkan hasilnya kan sekitar mungkin 20-30% aja kan. Tidak semuanya kita makan, nggak kita makan bijinya, nggak kita makan kulitnya. Nah, itulah deletion. Jadi informasi yang masuk biasanya yang kita terima itu tidak 100%, tapi mungkin hanya 20-30%. Kemudian apa itu generalisasi? Generalisasi ini contohnya ya, pengalaman, contohnya ada seorang perempuan, contohnya ya. Seorang perempuan punya pengalaman dia disakiti oleh seorang laki-laki. Kemudian dia beranggapan bahwa semua laki-laki itu tidak baik atau brengsek gitu. Nah, itu generalisasi. Padahal tidak semua laki-laki tidak baik, tidak semua laki-laki brengsek. Mungkin laki-laki yang dia dekatin itulah yang mungkin yang dia dapat yang kurang baik gitu. Tapi tidak semua orang atau tidak semua laki-laki itu tidak baik. Nah, itu generalisasi. Kemudian terjadi juga yang namanya distortion atau distorsi. Apa itu distorsi? Distorsi itu adalah pemaknaan atau memaknai sesuatu seperti baik, buruk, kaya, miskin, cantik, ganteng, itu distorsi. Untuk lebih memudahkan, saya kasih contoh lagi nih, contoh mudah ya. Contoh mudahnya adalah dari distorsi ini. Contoh lah ya, saya akan ambil nama Pak Wahyu. Pak Wahyu datang ke masjid membawa uang 1 juta. Dia ingin berinfak di kotak amal masjid gitu kan, datang. Nah, kedatangan Pak Wahyu ini dilihat oleh 2 orang, sebut saja Bapak A dan Bapak B. Ketika Bapak A ini melihat Pak Wahyu memasukkan uang 1 juta ke dalam kotak amal, si Bapak A ini secara otomatis bilang gini, Masya Allah, Pak Wahyu luar biasa banget ya infaknya, nggak tanggung-tanggung, luar biasa, saya ingin seperti Pak Wahyu. Itu Bapak A, itu distortion. Kemudian Bapak B juga melihat hal yang sama. Bapak B bilang gini, Pak Wahyu ini riak banget sih, mau amal kok dilihat-liatin aja, mestinya dia nggak usah lihat-liatin dong. Nah, ini distorsi teman-teman. Jadi teritorinya satu, Pak Wahyu yang sedang berinfak, itu teritorinya dari visualnya gitu kan. Tapi yang ditangkap oleh 2 orang ini, Bapak A dan Bapak B, berbeda kan. Itu ada distorsi, itu distorsi. Si Bapak A menganggapnya itu hal yang baik, si Bapak B menganggapnya itu ria. Nah, itu distorsi. Nah, dari storage ini teman-teman, maka akan terbentuk yang namanya internal representation, atau saya singkat atau dikasih metafora itu map atau peta. Bisa disebut juga perspektif ya, atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, internal representation ini atau map tidak akan sama dengan teritori. Atau apa yang ada di pikiran kita tidak akan pernah sama dengan kenyataan yang ada. Makanya diibaratkan dengan map. Map itu peta kan. Kalian tahu peta kan? Kalau peta itu kan biasanya kita melihat satu garis-garis, kemudian ada warna penunjuk arah segala macam. Tapi map itu tidak menggambarkan keadaan sebenarnya dari daerah tersebut. Sebagai contoh, kita tidak pernah tahu di daerah itu ada bangunan dengan bahan A, bahan B, kita nggak bisa nyentuh, kita nggak bisa tahu. Di situ ada jendelanya, ada berapa kamar mandi. Ya kan, bahannya apa saja kita nggak pernah tahu. Cuman map itu memberikan satu pondasi dasar atau jalur. Nah, seperti itulah. Jadi apa yang ada dalam map kita atau internal representation kita tidak akan pernah sama dengan teritori. Nah, inilah yang terjadi. Balik lagi ke berita yang heboh antara Cristiano Ronaldo dan Messi tadi.
Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Itu karena biasanya kita beradu argumen di internal representation masing-masing. Inilah yang menyebabkan kadang kita konflik di internal representation karena kita memaksakan cara pandang kita, sudut pandang kita kepada orang lain atau kepada teritori yang belum tentu sama. Ya. Jadi setelah kita punya suatu internal representation atau perspektif, ya, maka akan terjadilah yang namanya representasi. Apa itu representasi? Biasanya representasi itu adalah bahasa kita atau respon terhadap map dalam bentuk ucapan. Contohnya kalau kita melihat wanita cantik teritorinya gitu kan. Setelah melalui fase panca indera, filter, storage segala macam, maka dia akan bilang, wah, wanita itu cantik ya. Setelah ngomong itu, setelah menjadi representasi, biasanya akan masuk ke dalam behavior atau tindakan. Tindakannya apa? Mungkin dia akan mendekati wanita tadi. Nah, seperti itu ya flow-nya. Jadi yuk kita kaitkan dengan yang awal ya, dengan Messi dan Cristiano Ronaldo. Ini teritorinya adalah visual, auditori, berita ya kan. Kemudian visual, gambar. Kemudian kita proses itu masuk ke panca indera kita dari mendengar, melihat segala macam, kemudian kita filter dengan pengalaman kita. Pendukung MU dengan filternya, pendukung Juventus, Barca dan PSG dengan filternya. Kemudian masuk ke storage informasi itu. Kemudian informasi-informasi tersebut terjadi dilation atau generalization atau distortion. Akhirnya terbentuklah internal representation atau cara pandang satu orang terhadap masalah itu. Mulailah mulutnya bicara, kemudian ngetiklah dia, jadilah behavior. Dan kalau kita tidak bisa memahami ini, maka biasanya terjadi perselisihan. Oke, itu sedikit penjelasan mengenai struktur of state. Oke, jadi itu sederhananya ya teman-teman, bagaimana struktur dari state atau apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan adalah bahwa kita tidak bisa merubah teritori ini. Kita nggak bisa. Yang bisa kita rubah adalah internal representation kita atau map kita. Karena sudah jelas jalur informasinya ya. Dari teritori, baik itu dari segi visual, dari segi audio diterima oleh panca indera kita, mata, telinga, hidung, kemudian difilter oleh berbagai pengalaman kita, berbagai belief kita, berbagai pendidikan kita, sehingga masuk ke dalam storage dan menjadi representasi berupa kata-kata dan menjadi tindakan atau behavior. Kita sudah tahu flow-nya. Oleh sebab itu, sangat relevan dengan pepatah bijak bahwa alangkah bagusnya kalau kita mencari lingkungan yang positif atau yang baik, atau carilah teman yang baik, karena ternyata itu adalah teritori yang akan berpengaruh kepada nanti kita punya internal representation. Ya, jadi kalau kalian sudah mendapatkan suatu lingkungan yang baik, itu kalian sudah harus bersyukur, alhamdulillah. Namun Mister, bagaimana kalau saya pernah mendapat satu teritori yang buruk sehingga masuk menjadi internal representation kita? Apakah bisa berubah? Bisa. Caranya gimana? Akan Mister bahas di episode selanjutnya di channel Mister Andi ini. Jadi kalian yang belum subscribe, jangan lupa segera subscribe, like, share, dan komen, sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi dan kemanfaatan dari video ini akan lebih luas, bisa dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Jadi nantikan episode selanjutnya tentang bagaimana kita merubah internal representation kita sehingga kita bisa menjadikan outputnya berupa kata-kata maupun behavior, tindakan yang positif. Terima kasih teman-teman. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Andi, peace out.